Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Kurnianingsi 19104030067. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen peserta didik. Oke, selanjutnya apa saja sih yang dibahas dalam PPT ini? Yang pertama, definisi manajemen peserta didik. Kedua, tujuan manajemen peserta didik RA. Ketiga, ruang lingkup manajemen peserta didik RA. Dan yang terakhir, kegiatan manajemen peserta didik RA. Oke, selanjutnya apa itu manajemen? Di sini ada beberapa pendapat. Di antaranya, kegiatan planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing, berkaitan dengan penempatan, directing atau pengarahan, controlling atau pengendalian atau pengawasan. Itu menurut Harold and O'Donnell. Selanjutnya, menurut George R. Terry, manajemen adalah kegiatan planning, organizing, actuating, dan controlling yang paling sering digunakan dalam konsep manajemen secara umum, yaitu teorinya George R. Terry yang biasanya disingkat dengan OAK. Selanjutnya, menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien, yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan, manajemen adalah sebuah proses sistematis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, baiklah, siapa yang disebut peserta didik? Yaitu individu atau orang yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Menurut Profesor Dr. Soeharsini Arikunto, pengertian yang lain adalah orang yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuannya. Nah, sebutan bagi peserta didik yaitu anak didik untuk di kalangan PAUD, murid atau siswa, siswi atau pelajar itu untuk di kalangan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian di kalangan pendidikan non formal semisal pesantren yaitu sebutannya santri. Dan yang terakhir mahasiswa untuk di kalangan pendidikan tertinggi. Oke, dapat kita simpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah upaya penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sekolah sampai mereka lulus dari suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Baik, selanjutnya tujuan manajemen peserta didik, yaitu bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah supaya berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berikutnya adalah ruang lingkup manajemen peserta didik. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, perencanaan peserta didik. Nah, perencanaan ini maksudnya kita harus mengupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam, latar belakang, dan memiliki banyak perbedaan. Nah, perbedaan itu nanti tidak diarahkan ketika ada konflik saja, tetapi justru mempersatukan dan saling memahami. Artinya di sini perencanaan itu harus dilakukan karena dengan adanya perencanaan segala sesuatunya dapat dipikirkan dengan matang. Ruang lingkup yang kedua yaitu tentang penerimaan peserta didik baru. Maksudnya penerimaan ini salah satu kegiatan manajemen yang sangat penting. Nah, dalam penerimaan ini ada beberapa tahapan, di antaranya kebijaksanaan, penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria
penerimaan peserta didik baru, prosedur penerimaan peserta didik baru, dan yang terakhir, problema penerimaan peserta didik baru. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik ini, siswa yang sudah daftar ulang maka mereka akan memasuki masa orientasi. Nah, orientasi itu biasanya disebut dengan MOS, yang artinya pengenalan bagi siswa baru mengenai keadaan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sekolah. Selanjutnya, ruang lingkup yang keempat yaitu tentang mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta. Artinya, kehadiran ini sangat penting karena kalau peserta didik tidak hadir, maka belajar mengajar di sekolah tidak bisa dilaksanakan. Nah, kehadiran peserta didik artinya kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar dan mengajar. Nah, ruang lingkup yang kelima yaitu tentang mengatur pengelompokan peserta didik. Maksudnya, setelah peserta didik melakukan daftar ulang, mereka perlu dikelompokkan. Pengelompokan ini untuk membantu keberhasilan mereka, bukan untuk mengotak-ngotakan mereka. Ruang lingkup yang keenam yaitu tentang mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Ini perlu dilakukan agar diketahui perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketujuh yaitu tentang mengatur kenaikan tingkat, mutasi, dan dropout peserta didik. Kenaikan kelas dapat diatur sesuai dengan kebijakan dari masing-masing sekolah. Untuk mutasi dan dropout seringkali membawa masalah di dunia pendidikan. Oleh karena itu, keduanya harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan keruwetan dan keribetan yang berlarut-larut sehingga pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sekolah secara keseluruhan. Nah, ruang lingkup yang terakhir yaitu tentang mengatur kode etik, pengadilan, dan peningkatan disiplin peserta didik. Pendidikan di sini didasarkan atas norma-norma tertentu bagi peserta didik. Nah, norma-norma tertentu itu mengharuskan peserta didik untuk mengikutinya. Selain itu, para pendidik selayaknya juga menjadi contoh dalam hal penataan terhadap tradisi dan aturan yang dikembangkan di lembaga tersebut. Nah, setelah melakukan kegiatan yang ada di ruang lingkup tadi, kita harus menyiapkan pengembangan kapasitas peserta didik. Nah, dengan menanamkan 5 nilai. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang keempat mandiri, yang kelima gotong royong, dan yang terakhir integritas. Nilai-nilai tersebut untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya melalui berbagai aktivitas layanan di dalam dan di luar kelas. Selanjutnya yaitu kegiatan manajemen peserta didik. Nah, dalam setiap sekolah mesti ada prosedur penerimaan siswa baru, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan siswa baru. Setelah diterima, kemudian diseleksi calon siswa tersebut, dan setelah diseleksi, langkah selanjutnya yaitu persiapan dan pelaksanaan tes. Setelah melaksanakan tes yaitu pengumuman, membuat pengumuman calon siswa yang diterima. Nah, setelah membuat pengumuman calon siswa yang diterima, kita membuat daftar untuk calon siswa yang lulus tes. Setelah membuat daftar, kita merencanakan kelas. Mau ditaruh di kelas apa? Setiap kelas pasti ada tingkatannya. Nah, setelah merencanakan kelas udah selesai, yaitu memasuki hari pertama masuk sekolah. Terus kenaikan kelas dan tamat belajar, dan yang terakhir perpindahan siswa dan keluar sekolah. Semisal sekolahnya di SD berarti pindah ke SMP atau MTS, seperti itu. Oke, saya pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.